Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik semua? Pasti kakak yakin semuanya pada sehat-sehat. Hari ini kita akan mulai ibadah kita pada ibadah minggu ini. Adik-adik semua sebelumnya harus segera mempersiapkan apa-apa saja yang akan kita bawa untuk ibadah sekolah minggu nanti. Jadi hari ini semua harus bawa Alkitab, bawa alat tulis, bawa buku catatannya ya. Lalu yang kedua, adik-adik harus semuanya harus sudah bersih, sudah mandi ya. Jadi kalau memuji Tuhan itu kita harus bersih, jangan kotor-kotor, jangan masih muka bantal. Aduh, ini pasti adik-adik masih ada yang muka bantal nih. Sekarang kakak tunggu nih adik semua untuk mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Oke, kakak tunggu. Nah, sudah? Oke, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Semuanya kakak undang kita untuk bernyanyi dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Adik-adik semua, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan ingin mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik. Dan juga Tuhan, Kau sertailah kami semua, biarlah kami boleh fokus untuk beribadah. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami perbuat, semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke
cerita kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua kita angkat pujian lagi, kita bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Sekarang sudah dinanti-nantikan nih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Bagaimana adik semua penasaran? Yuk kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Karena Kak Ninis hari ini mau menyampaikan firman Tuhan supaya suaranya jelas, tadi Kak Ninis lepas masker dulu, nggak apa-apa ya. Sekarang Kak Ninis ajak adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar firman yang akan kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami dan menguatkan kami, agar kami tetap semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Pakailah kami Tuhan yang akan melayani-Mu pada hari ini. Kami ada di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan bagi-Mu. Karena apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Ninis pengen banget nih cuci tangan bareng sama adik-adik. Adik-adik mau ya? Mau ya? Terima kasih. Adik-adik di rumah pasti semuanya pada punya hand sanitizer kan? Kita cuci tangan bareng ya. Udah siap semuanya? Oke? Kita ambil cairannya ke tangan, lalu kita gosok-gosok ke punggung juga, terus jari, di sela-sela jari, terus tangan dikaitkan, jangan lupa jempol, terus ujung jari, dan terakhir pergelangan tangan. Bersih deh, hore. Nah adik-adik, karena sekarang sudah bersih, Kak Ninis mau sapa adik-adik semua nih. Apa kabar semuanya? Kak Ninis yakin kalian semua dalam keadaan sehat loh ya. Oh ya, tapi kalau ada yang sedang sakit, adik-adik harus istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi yang disediakan sama papa mama. Jangan jajan dulu ya.
Terus minum obat juga yang diberikan sama papa mama. Ya, terus jangan lupa juga minum air putih yang banyak biar cepat sembuh, oke? Nah, terus dan yang pasti kalian harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya diberi kesembuhan. Cepat sembuh ya. Nah, adik-adik kan ini senang banget hari ini akhirnya bisa menyapa adik-adik meskipun hanya via online. Kalau kan ini lihat nih ya di YouTube Inkop TV, viewernya itu di Ibadah Sekolah Minggu ya, viewernya itu ada 100 viewer. Berarti ini yang ikut Ibadah Sekolah Minggu nih ada 100 orang lebih. Wah, luar biasa. Meskipun kalian cuma ibadahnya cuma nonton ya, via HP, via laptop atau di TV, tapi adik-adik tuh sungguh luar biasa. Kalian tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu. Kan ini sama kakak-kakak sekolah minggu lainnya jadi ikut semangat, jadi tambah sukacita, dan pengen terus tetap semangat untuk melayani adik-adik meskipun hanya via online ya, tapi hanya sampai nanti pandemi berakhir kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu di gereja. Oke, tetap semangat ya. Oh ya adik-adik, seperti cerita Kayanti minggu lalu, kita kan tidak boleh menyerah, kita nggak boleh bersungut-sungut atau ngomel-ngomel ya dalam situasi saat ini. Meskipun harus di rumah aja, tetapi kita harus tetap semangat, harus tetap sukacita. Oke, semangat. Nah adik-adik, cerita minggu ini nih masih berlanjut nih tentang perjalanan Bapa Musa dan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu kan? Tentang apa coba? Ayo, siapa yang ingat? Kan ini yakin kalian semua pasti ingat. Ceritanya tentang Musa dan bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Pasti adik-adik mau tahu kelanjutan cerita perjalanan bangsa Israel kan? Ya kan? Oke, kalau gitu kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Nah, karena kan ini hari ini bacanya hanya dari ayat yang 11 sampai ke 18. Nanti adik-adik ikut baca juga. Tapi nanti kalian di rumah tetap baca ya, dibantu sama papa mama. Keluaran 16 ayat 1 sampai 35 semua dibaca. Oke? Sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Yang terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Dan ini tunggu ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Nah adik-adik, kan ini hanya baca dari ayatnya yang ke-11 sampai ke 18. Tapi nanti adik-adik di rumah tetap harus baca ya, dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 35 semua dibaca biar adik-adik tahu secara keseluruhan bagaimana ceritanya. Oke? Sekarang kita baca sama-sama. Ayatnya yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka,
Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum Kaninis cerita tentang Alkitab kita hari ini, Kaninis mau tanya dulu nih, siapa di rumah kalau ada makanan yang kalian suka, tuh kalian ngambil sebanyak-banyaknya. Tapi karena udah kekenyangan, akhirnya gak dihabiskan. Setelah itu apa? Dibuang, masih ada sisa, ya dibuang gak dihabiskan. Sedih banget. Ada nggak ya di sini? Nggak ada ya. Semoga nggak ada. Anak-anak sekolah Minggu Pok Immanuel Kopassus itu semua anak-anak yang luar biasa, yang keren, yang gak suka buang-buang makanan. Gak apa-apa kalau kalian mau ngambil banyak, tapi harus habis, terutama anak laki nih. Kalau makan kan banyak banget tuh, sepiring penuh. Gak apa-apa, kalian masih dalam masa pertumbuhan, tapi ya ingat, harus dihabiskan, oke? Kenapa kita nggak boleh buang-buang makanan? Karena itu adalah perintah Tuhan, dan juga banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan setiap hari seperti kita. Jadi kita harus ingat mereka. Jadi jangan makan tuh dibuang-buang, kasihan ya. Mereka tidak bisa makan seperti yang kita makan setiap hari. Nah adik-adik, seperti cerita kita hari ini nih, Tuhan memerintahkan, menyuruh bangsa Israel untuk mengambil makanan ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Oke. Nah adik-adik, kita masuk ke cerita kita. Setelah bangsa Israel berhasil merapaskan diri dari kejaran bangsa Mesir, ya mereka melewati apa itu? Menyeberang laut Teberau yang terbelah, ya. Jadi mereka akhirnya berhasil lolos tuh dari kejaran bangsa Mesir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya mereka melewati daerah Mara, terus melewati daerah Elim. Dan setelah hampir 2 bulan mereka berjalan nih adik-adik, mereka capek juga nih. Nah, tibalah mereka di suatu tempat yang namanya Padang Gurun Sin. Nah, setibanya di Padang Gurun Sin, mereka tuh mendirikan kemah untuk beristirahat. Dan pada saat itu ya adik-adik, persediaan makanan mereka udah habis dan mereka sangat lapar. Mereka nih jadi kesel banget. Terus mereka ngomel-ngomel kayak adik-adik tuh di rumah kalau lagi lapar ngomel-ngomel sama mamahnya. Ya. Nah, lanjut ya. Lalu mereka menemui Musa dan Harun. Dan mereka berkata, "Bapak Musa, kamu sudah membuat kami menderita. Kami semua nih sangat lapar. Sedangkan persediaan makanan kita sudah habis. Kita semua bisa mati kelaparan nih di padang gurun ini. Di sini nggak ada makanan, cuma ada pasir sama batu-batuan. Kita mau makan apa? Lebih baik kalau tahu begini ya, mendingan kita tuh di Mesir aja deh. Di sana kita bisa makan daging, bisa makan roti setiap hari sampai kenyang." Nah adik-adik, rupanya Allah mendengar nih sungut-sungut bangsa Israel ngomel-ngomel tuh. Tuhan dengar ya adik-adik. Jadi kalau di rumah nih, kalau lagi ngomel-ngomel marah-marah, itu Tuhan dengar ya. Nah lalu Allah memanggil Musa dan berkata, "Musa, aku telah mendengar semua yang dikatakan bangsa Israel kepadamu. Sekarang aku akan menurunkan makanan yang berlimpah-limpah
dan bangsa Israel bisa makan sampai kenyang. Tapi ingatkan kepada mereka untuk mengambil secukupnya, hanya untuk mereka makan 1 hari bersama keluarganya. Aku ingin melihat apakah mereka mendengar dan taat pada perintahku. Lalu Musa menyampaikan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan untuk bangsa Israel. Nah, lalu adik-adik, pada sore harinya tiba-tiba banyak sekali burung puyuh yang turun ke perkemahan bangsa Israel. Mereka senang banget, lalu mereka mengambilnya ya, terus memasaknya, dan akhirnya mereka bisa makan sampai kenyang ya bersama dengan keluarganya. Nah, pada keesokan harinya adik-adik, di pagi hari di sekitar perkemahan mereka banyak sekali butiran kecil-kecil berwarna putih seperti embun yang beku. Dan ketika mereka mengambil dan memakannya, rasanya seperti roti yang diolesi madu. Itu rasanya enak banget. Adik-adik pernah kan makan roti diolesin madu? Tuh enak banget ya. Nah, mereka menyebutnya roti mana ya. Adik-adik, lalu mereka segera mengumpulkan roti mana tersebut. Masing-masing hanya boleh mengambil 1 gomer, atau kalau ukuran yang sekarang ini 2 liter ya adik-adik, cukup untuk mereka makan dalam 1 hari itu. Tapi adik-adik, rupanya ada nih dari beberapa dari mereka nih yang nggak taat. Mereka mengumpulkan lebih dari 1 gomer dan mereka menyimpannya. Terus apa yang terjadi? Roti itu menjadi busuk dan berulat. Nggak bisa dimakan itu. Ya, lalu teringatlah mereka pada perintah Tuhan, yaitu bahwa mereka hanya boleh mengambil secukupnya untuk 1 hari saja. Ya, lalu mereka sangat menyesal adik-adik dan mereka tidak mau mengulanginya lagi. Pada hari-hari yang berikutnya, mereka hanya mengambil sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, demikian cerita Alkitab kita hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, ya, dengan apa yang kita pakai, karena Tuhan itu pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, kebutuhan kita bukan hanya tentang apa yang kita makan, minum dan pakai adik-adik ya, tapi pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, itu juga sesuatu yang sangat kita butuhkan. Contohnya nih, saat ini kan adik-adik harus belajar di rumah kan, nggak bisa bertemu teman-teman, nggak bisa bermain dengan teman-teman sekolah ya, terus nggak bisa jajan di sekolah, tuh jajanan sekolah enak-enak banget, terus nggak bisa jalan-jalan sama teman-teman, sama papa mama ya, terus nggak bisa kesana kemari sesuka hati, bosen bantuin mama di rumah, terus bosen main di rumah, ketemunya kakak lagi atau adik lagi atau mama papa aja udah bosen banget deh. Mau nonton TV juga bosen, main game bosen, kuota internetnya habis, pokoknya bosen maksimal deh, pokoknya bosen, very bosen. Nah adik-adik, tapi adik-adik coba nih, adik-adik coba lihat nonton TV atau tanya sama papa mamanya bagaimana kerasnya perjuangan para pemimpin negara kita, para dokter serta ahli-ahli kesehatan, dan juga masyarakat yang ikut membantu korban COVID-19. Mereka tuh berjuang selama berbulan-bulan. Mereka harus berjuang untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Dan perlu adik-adik tahu ya, bahwa
yang meninggal karena COVID-19 di Indonesia ini sudah ribuan orang, dan di dunia sudah ada ratusan ribu orang. Sedih kan adik-adik? Nah adik-adik, daripada kita hanya mengeluh, ngomel-ngomel karena bosen di rumah, ngelamun, kapan ya bisa kesana kemari main sama temen, terus mulai iri dengan orang lain yang bisa kemana-kemana tanpa peduli dan tanpa memikirkan orang lain yang sudah berjuang keras melawan pandemi COVID-19 ini ya. Lebih baik nih adik-adik, kita memohon pertolongan Tuhan, karena saat ini yang sangat kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan Yesus, agar kita semua tuh tetap kuat ya, tetap sabar dalam kondisi saat ini, dan terus berharap pada Tuhan Yesus agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Jadi adik-adik, kita tuh jangan keluar rumah untuk hal-hal yang nggak penting dan nggak perlu. Lebih baik di rumah aja, karena kita tidak tahu nih, badan kita kan sehat, tapi kita nggak sadar bahwa virus COVID-19 itu menempel di tubuh kita. Nah, kalau kita sehat, akhirnya virus itu hanya diem aja di tubuh kita. Terus dengan santainya nih kita pulang, padahal kita bawa virus COVID-19 ke rumah. Nah, kalau ada anggota keluarga yang saat itu sedang sakit atau kurang sehat, kasihan bisa terkena virus COVID-19 yang tadi kita bawa pulang ya adik-adik. Jadi tetap di rumah aja ya, kalau nggak perlu, jadi jangan keluar. Nah, ini satu lagi nih adik-adik, yang pasti nih ya, dengan adik-adik tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, berarti adik-adik semua ini juga adalah pejuang-pejuang COVID yang luar biasa. Dengan pertolongan Tuhan, kan ini yakin kalian pasti bisa melawan rasa bosan ya. Adik-adik pasti tetap semangat, sukacita, pokoknya terus berdoa pada Tuhan ya. Oke adik-adik, selamat berjuang melawan rasa bosan. Tetap di rumah aja, karena itu sangat membantu mencegah penyebaran virus COVID-19. Selalu ingat ya adik-adik, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan Yesus tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus pasti akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Dan ingat baik-baik ya, bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Oke? Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, oke, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tidak mau bersungut-sungut dan mengeluh seperti bangsa Israel, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu tetap semangat, tetap sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, mulai hari ini kami akan makan secukupnya, dan kami tidak akan menyisakannya untuk dibuang. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami kesabaran dalam menghadapi, menjalani kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Hadirin semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak kita. Nah, jadi adik semua, jangan banyak mengeluh ataupun bersungut-sungut ya. Terus ke mama, ke papa, ke teman-temannya juga. Lalu, kalau ambil makanan, harus yang secukupnya aja ya, dan juga makannya harus habis. Nah, jangan dibiasakan makanan disisa-sisain. Kenapa? Karena masih banyak di luar sana loh yang tidak bisa makan setiap hari. Terus yang terakhir, kita harus selalu mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, kita akan memberikan persembahan mingguan seperti biasa. Untuk pengirimannya bisa lihat nih, depan kakak nih.
Jangan lupa untuk konfirmasi seperti yang tertera di dalam slide ini. Lalu yang kedua, kita akan memberikan persembahan, yaitu berbagi kasih melawan COVID-19. Untuk pengirimannya bisa lihat nih di depan kakak nih. Setelah itu jangan lupa untuk dikonfirmasi. Lihat ya, ada di depan nih nomornya nih. Nah ini satu lagi nih, kita ada spesial nih buat merayakan hari ulang tahun nih buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai tanggal 27 September. Kami dari kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik. Semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, dan selalu tetap setia kepada Tuhan Yesus dan juga pada Papa dan Mama. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang Kak Ninis mau ajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan dalam doa syafaat kami. Perkenankan kami Tuhan untuk menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, agar mereka tetap menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua dan sayang pada keluarga. Dan juga supaya mereka selalu menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu serta mau melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik sekolah minggu kesehatan, kepintaran, dan ketekunan dalam belajar, sehingga mereka dapat belajar dengan tubuh yang sehat dan bisa mengerti setiap pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka secara online, serta dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar, dan mereka boleh memperoleh nilai yang memuaskan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua adik-adik di rumah. Berkatilah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kesabaran, dan kiranya Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga mereka mampu mendidik anak-anak mereka dengan penuh kesabaran, dengan kelemah lembutan, dan dengan penuh kasih sayang, namun tetap tegas dan disiplin, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang menghormati orang tuanya, sayang keluarga, dan selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pelayanan di Gereja Pok Immanuel Kopassus. Tuhan Yesus, begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi dalam pelayanan kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kami, agar kami boleh tetap saling melengkapi, saling menyayangi, saling pengertian, sehingga pelayanan yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Tuhan tolong ingatkan dan tegur kami apabila pelayanan yang kami lakukan tidak berkenan bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tetap sukacita, dan tidak bersungut-sungut dalam melayani-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam pengajaran-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan melengkapi setiap kekurangan yang kami lakukan dalam melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu di Gereja Pok Immanuel Kopassus. Berkatilah Bapak Pendeta Ridwan, para majelis, guru-guru sekolah minggu, dan setiap jemaat yang ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan di Gereja Pok Immanuel Kopassus. Berikanlah mereka kesehatan, kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera, agar mereka dapat terus semangat bekerja dan saling melengkapi dalam melayani-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan dan layak kami persembahkan bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami.
baik para pemimpin dan rakyat Indonesia. Tolong kami Tuhan agar kami terus dapat bertahan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ajarlah kami semua untuk tetap disiplin, tidak melanggar setiap peraturan standar COVID-19, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan baik dan benar, lalu menjaga kebersihan, agar pandemi COVID-19 ini tidak terus menyebar dan menimbulkan banyak korban. Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi para dokter dan tim medik dan mereka yang membantu, agar mereka dapat boleh tetap dalam keadaan sehat dan kuat dalam melakukan tugasnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk melengkapi doa syafaat kami ini, kami juga mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai bertemu kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik semua, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Bentar lagi kita akan selesai ibadah kita. Tapi sebelum itu Kak Yudi akan mengajak adik semua, kita akan bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Yudi beserta kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye. Jangan lupa ya, minggu depan kita ikut lagi.